oleh Bapak Pendeta Roy ya. Saya tinggalnya di Seattle, di Washington State, USA. Kami di sini sudah mau hampir 30 tahun. Saya kira 27 tahun. Saya itu sama dengan ibu-ibu, ya housewife, ibu rumah tangga. Tapi kalau di Amerika sini, enggak cukup kalau cuma suami yang bekerja. Karena apartemen mahal, semuanya mahal. Jadi harus dua-dua bekerja. Nah, saya bekerja, itulah karena saya waktu itu belum setia terus terang kepada Tuhan, masih cuma formalitas datang ke gereja. Saya sampai bekerja bukan cuma 1 job, saya bekerja sampai 2 job, kadang sampai 3 job sudah enggak pulang rumah. Kerja terus dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain. Begitu berlanjut bertahun-tahun, dan uang tuh enggak kelihatan Bu, Bapak Ibu, karena kita tidak setia sama Tuhan. Uang itu biar begitu banyak dapat, cuman habis, saya rasa kalau perempuan itu habisnya di sepatu, baju, tas. Walaupun saya sudah triple, itu kalau triple begitu banyak uangnya itu. Tapi saya karena tidak setia, saya Advent, dari kecil saya dilahirkan di Advent, ibu bapak saya Advent. Cuman saya itu tidak setia, terus terang. Padahal suami ketua jemaat. Saya tuh datang ke gereja cuma formalitas aja. Kalau perlu begitu gajian hari Jumat, saya keliling semua toko supaya matching semua, match mulai dari baju, sepatu, tas. Memalukan sekali memang kalau sekarang saya ingat-ingat perbuatan saya waktu itu. Dan akhirnya saudara-saudara tahu apa yang terjadi di dalam hidup saya. Tuhan cambuk saya sakit hampir mati. Saya dapat gula, diabetik, saya dapat jantung ada problem, saya dapat darah tinggi sekali, saya dapat arthritis, jari-jari saya bengkok-bengkok ini. Saya dapat, pokoknya kalau enggak salah 5 penyakit kali, terus 1 penyakit 2 macam obat saya minum. Jadi tambah vitamin, belasan obat saya harus minum setiap hari, sekarang ini, sampai sekarang. Dan saudara-saudara tahu, waktu saya pindah di Philadelphia, saya sudah sakit serius, tidak bisa bekerja hampir 4 tahun. Nah, kita kalau tinggal di Amerika dan tidak bekerja itu sudah sampah itu sudah menyusahkan orang. Saya sudah enggak bisa bikin apa-apa, saya sakit tiap kali bangun tidur, kepala saya pokoknya mati saya gelap, enggak bisa lihat apa-apa, pusing, terus saya baring kepala lagi, kasih tidur di bantal. Begitu tiap hari, bagaimana mau kerja. Akhirnya saya berhenti kerja, saya enggak bisa drive selama hampir 4 tahun. Akhirnya pernah 1 kali saya hampir enggak bisa bernapas. Suami mesti kerja, anak-anak semua kerja. Enggak ada yang mau tolong saya. Akhirnya waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya sadar, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan saya untuk hidup. Please, saya mau hidup. Dan saya berjanji, saya mau melayani-Mu Tuhan. Saya akan stop semua dengan saya punya dosa-dosa perbuatan yang memalukan sebelumnya. Saya mau jadi orang yang betul-betul setia kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudara tahu, Tuhan dengar. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan boleh sembuhkan saya, paling tidak saya bisa kembali bekerja biar cuma 1 job. 50% saya mau kasih buat Tuhan. Dan itu buat pelayanan. Dan betul saudara-saudara, saya lakukan itu. Dan Tuhan kasih kesempatan saya untuk bekerja. Dan akhirnya saya sampai saat ini sudah 3 tahun ministry kami, saya tetap kasih 50% Tuhan punya. Mulai dengan gaji yang cuma $1,000, terus naik. Tuhan lihat saya punya kesetiaan. Akhirnya sekarang saudara-saudara,
saya bisa, cuman 1 job saya bisa dikasih berkat Tuhan $6.000 setiap bulan. Mulai dari $1.000 Tuhan berkati terus. Dan saya 50% saya langsung kirim ke Indonesia. Ada pendeta di sana yang saya percaya, dia yang jalankan ini ministry. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita betul-betul setia mengambil komitmen, kita tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dan Tuhan akan berkati dan banyak miracle terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu bulan kemarin saya cek di dokter, saya itu ya, gula saya, dia punya A1C itu bisa sampai 12, saudara-saudara. Anak saya kan nurse, dia bilang, Mama kalau 12 terus, Mama terus terang mau mati cepat, dia bilang. Terus saya punya darah tinggi sekali saudara-saudara. Pernah saya 210/110, itu mau mati, itu mau pecah pembuluh darah. Tapi Tuhan ada maksud mau pakai saya. Jadi akhirnya saya lewat semua itu. Dan bulan kemarin saya cek general check up. Saya punya gula darah diabetik bisa turun A1C-nya sampai 7. Itu sama dengan normal itu saudara-saudara, puji Tuhan. Terus saya punya darah tinggi jadi normal kembali. Terus saya punya arthritis, kata dokter cek darah saya udah hilang. Terus jantung saya begitu pergi periksa kuat, dia punya saraf apa segala macam di dalam jantung saya kuat. Jadi saya nggak jadi dioperasi apa semua, sehat saudara-saudara. Ini luar biasa Tuhan. Jadi penyakit apapun yang ada di dalam tubuh saudara, kalau saudara bertekad betul, komitmen dengan Tuhan, akan ada kesembuhan, percaya akan ada kesembuhan. Dan Tuhan akan pakai kita terus saudara-saudara. Ministry kami ini dibuat di Colorado. Waktu itu pendeta Rumambi, kalau kenal pendeta Welly Rumambi, itu om saya. Dia di sana. Dan dia buat dengan suami saya, dengan teman-teman beberapa keluarga. Mereka buat ini namanya waktu itu belum Heavenly Light Ministry, tapi akhirnya berubah jadi Heavenly Light Ministry, diganti namanya. Dan waktu saya sadar, saya berjanji kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan pakailah saya. Saya mulai bikin di Facebook. Kalau dulu saudara-saudara memalukan sekali. Itu foto-foto bergaya semua dengan baju-baju glamor, memalukan. Tapi sejak saya sakit, saya sadar cuman firman Tuhan saya taruh-taruh di Facebook sejak saya bertobat. Dan saya buat itu, kalau saudara-saudara pernah lihat di grup ada Heavenly Light Ministry, itu saya yang buat dia punya profile. Terus ada hanya 1 menit untuk Tuhan, itu saya juga yang buat. Itu sudah puluhan ribu orang. Dan orang-orang yang masuk ke situ bukan cuma orang Advent, ada dari Gemim, ada dari Protestan, ada dari Katolik. Kita lihat firman Tuhan yang mereka masukkan ke situ. Jadi luar biasa Tuhan pakai saya, dan akhirnya bukan cuman itu, sudah ada beberapa, ini sudah saya disembuhkan, sudah mau jalan ya 4 tahun. Jadi ministry ini sudah 3 tahun ya. Terus itu KKR-nya saya udah nggak bisa hitung, sudah banyak, malah sampai di Filipina ya KKR-nya. Dan biar pandemik begini ada 2 kali bikin KKR di Filipina, dengan hasil ada Filipina kayaknya lebih banyak yang baptis, ratusan di sana. Tapi kalau di Indonesia, tapi lumayan lah kalau mau total selama beberapa tahun ini saudara-saudara, more than 500 soul, 500 jiwa. Luar biasa ya saudara-saudara, saya tidak membanggakan itu jiwa-jiwa itu, tapi saya
mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan pakai saya. Saya bekerja dan setengah saudara-saudara, bukan cuma 10% perpuluhan, no. 50% saya kasih buat Tuhan. Dan tidak tawar-menawar, langsung. Waktu eh, saya mau komitmen, suami saya bilang, "Ma, kenapa mau bikin ini ministry? Mesti ada uang dulu." Saya bilang, "Enggak, saya sudah komitmen, saya mau kasih 50%. Sorry, saya lebih takut Tuhan daripada kamu. Saya sekarang lain, saya mau turut Tuhan." Jadi suami waktu itu mau coba menghalang, saya bilang, "Tidak, saya akan jalankan ini ministry yang sudah ada dari Colorado, terus dia uh, tidak ada kegiatan karena kami pindah, pendeta Romambi pulang ke Indonesia, teman-teman lain pindah-pindah tempat. Akhirnya saya yang ambil keputusan teruskan ini, dan setiap tahun kami keluarga, saya dengan suami pulang, pergi langsung KKR di mana gitu. Sekarang karena lagi pandemik, jadi di Indonesia kan dilarang ya dilarang untuk KKR langsung. Jadi kami cuman sembako. Di Filipina kami bikin KKR di sana, kami kirim dana, terus mereka bikin di sana. Filipina mereka bikin KKR diam-diam. Tapi kalau di Indonesia sudah ada more than 10 tempat itu ada bikin akang sembako. Nggak banyak-banyak karena saya ini bukan orang yang kaya. Saya ini orang kebanyakan biasa kayak ibu-ibu. Cuman saya komitmen dengan Tuhan dan saya kasih betul itu Tuhan punya, dan banyak miracle Tuhan kasih sama saya. Tadi aja mau ikut join, kaki saya kan problem ini. Kalau dia sakit pendeta, saya enggak bisa berjalan, enggak bisa ini lutut enggak bisa dikasih lurus. Dan saya pernah sakit 1 minggu enggak kerja karena sakit. Tadi sakit pendeta. Aduh, saya sudah takut sekali. Nah, saya ini lagi di tempat kerja. Saya langsung berteriak, "Tuhan, aduh jangan sampai kesian Tuhan. Saya lagi kerja ini, bagaimana kalau so sakit ini kaki?" Jadi, tiba-tiba hilang pendeta. Barusan, sebelum kita mulai. Saya sudah, aduh, Tuhan, please, kalau setan mau kasih ini, mau bikin saya punya kaki sakit, tapi Tuhan jamah supaya nggak jadi sakit ini kaki. Jadi saya selain saya penyakit-penyakit banyak itu, kaki saya juga problem karena saya pernah jatuh lutut saya dan saya dapat injury. Jadi sampai sekarang kaki ini belum sembuh betul. Jadi suka kadang-kadang salah position dia sakit. Jadi tadi sakit saya sampai, oh Tuhan please jangan, lu kesian hamba mau bersaksi ini, kenapa setan mau menghalangi. Akhirnya tiba-tiba saya kasih posisi saya punya kaki jadi lurus lagi, puji Tuhan. Jadi luar biasa. Nanti saya mau ikut terus ini. Saya tahu sudah panjang ini. Saya banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau waktu mau KKR begitu, kita sebelum berangkat sudah anak saya antar ke airport, kami dengan pendeta ke Saulia, di jalan dia tabrakan. Dia tabrakan, mobil hancur, total loss. Tapi dianya enggak total loss. Dia tidak apa-apa, luar biasa. Jadi biarpun kita sudah setia ya, bukan berarti menjamin kita tidak akan ada pencobaan. Ada. Saya dengan suami di airport, aduh Pak, anak kecelakaan bagaimana ini, enggak mau jadi pergi. Enggak, orang mesti pergi. Akhirnya pendeta ke Solia berdoa, terus anakku enggak apa-apa. Dan akhirnya kita ke Jakarta langsung. Sampai di Jakarta, malam-malam, itu tas saya bawa, saya dengan anak saya, waktu saya sampai ke rumahnya, saya bilang, kenapa ini kulkas kosong? Mau tunggu mama dan papa datang ya baru isi. Dia ketawa, di mana enggak, Mam. Kita sama istri pergi pagi pulang malam, enggak sempat belanja. Ayo sekarang orang pergi belanja. Orang pergi. Suami saya enggak ikut, cuman anak saya, istrinya, saya. Bertiga orang di mobil.
Aduh, kong ada mobil penjahat. Kejar 4 orang. 7 laki-laki di dalam mobil. Dia mau salib 4 orang. Kita pe anak menghindar. Nah, ini jalan sepi. Di sana, Bumi Serpong. Terus akhirnya kita bilang, Davis, jangan ladenin Davis. Dorang itu laki-laki banyak. Sengaja kali dorang mau bikin masalah. Jadi anak saya menghindar. Suatu kali mereka memang sengaja mau kasih tabrak. Jadi mobil anak saya, dia punya kaca spion hancur. Aduh, tapi saya sudah berteriak, oh Tuhan. Nah, di tas saya, tas dari Amerika, ada banyak uang di dalam situ. Orang punya sumbangan sebelum saya berangkat. Kan banyak teman-teman, Fernie saya mau titip karena punya ministry. Oke, jadi ada berapa ribu di dalam tas. Saya ketakutan, saya bilang, aduh, kayak kita ada bawa nih tas ini ada penjahat. Saudara-saudara tahu, langsung begitu sudah hancur kaca spion dan mereka enggak bisa lagi kasih stop, dan ada mobil, mereka keterus. Nah, kita ketinggalan. Akhirnya saya bilang sama anak, langsung masuk kompleks. Jadi dia terus banting, terus masuk, belok kiri masuk kompleks. Kita bersembunyi di dalam situ. Waduh, kita berdoa, oh Tuhan, bukan main, ini setan, belum habis anak saya tabrakan di Amerika, sekarang saya juga mau dikasih halangan. Oh Tuhan, please. Begitu kita udah ada setengah jam kali ya kita di dalam kompleks, kita keluar. Pas kita keluar, tahu nggak itu mobil yang mau hancur, mau halangin kita, yang mau cari persoalan, sudah terbalik, saudara-saudara. Tidak jauh dari kita keluar, dia terbalik. Jadi kayaknya saya punya dia, karena dia gila-gila begitu, dia sambar motor, mungkin begitu, karena itu mobil sudah terbalik atau dibalikin sama tuh motor-motor. Mereka sudah bikin pagar betis itu mobil sampai sudah enggak bisa jalan. Terus itu motor-motor terus saya lihat 7 orang itu lari ke jalan, lari menghindar karena udah diblokir sama motor-motor. Mungkin mereka bisa pukul atau apa gitu ya. Lihat itu kuasa Tuhan. Saya tahu sekali itu mobil karena di belakang dia punya bumper ada pakai ram. Jadi saya kenal sekali itu mobil. Dan mobil itu yang terbalik warnanya. Pokoknya mobil itulah yang memang mau setan pakai, tapi Tuhan melindungi. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita dengan Tuhan, kita betul-betul komitmen, kita berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, tidak usah takut. Pasti Tuhan akan menjaga kita, memberkati kita. Terima kasih. Nanti berikut kita kasih lagi kesaksian yang lain banyak, saudara-saudara. Terima kasih Pendeta Roy sudah memberikan kesempatan. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan semua yang hadir saat ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Fernie atas kesaksiannya, saudara-saudara. Ya, sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat ya. Minggu ini, the hard way. Ya, kedagingan kadang-kadang begitu kuat. Tuhan pakai easy way dengan nasihat, dengan firman Tuhan ya, tapi seringkali ya membutuhkan hard way untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Fernie untuk kesaksiannya. Biarlah ini boleh menguatkan saya dan saudara untuk setia kepada Tuhan ya. Iya. Luar biasa kesaksiannya dengan iman yang Tuhan berikan kepada Ibu Fernie. Dia rela untuk menyerahkan 50% ya dari berkat Tuhan untuk pelayanan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di mana saja. Terima kasih untuk kesaksiannya. Biarlah ini boleh menginspirasi kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa sebelum kita akan membuka sabda Tuhan. Ya Tuhan, di hari Sabat yang indah ini, terima kasih Tuhan bangunkan kami, kumpulkan kami untuk berdoa bersama, untuk bersekutu lagi dengan Engkau, dan juga untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami baca.
ketika kami akan membuka sabdamu yang suci, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, boleh memahami kehendak-Mu, sehingga kami boleh semakin dibentuk sesuai dengan karakter Tuhan Yesus, penuh kasih kepada siapapun, bahkan orang-orang yang memusuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sedang membahas Daniel pasal 9 untuk beberapa pertemuan yang terakhir. Dan kita sedang membahas doa yang luar biasa dari Daniel, doa perantaraan yang luar biasa di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Daniel pasal 9. Ya, untuk saudara-saudara yang mungkin tidak mengikuti, saya ingin ulangi sedikit ya Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Daniel 9 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Iya, Raja Darius, raja orang Media yang telah mengalahkan kerajaan Kasdim atau kerajaan Babylon. Saudara-saudara, dialah Darius yang ada di dalam Daniel pasal 6 yang mengangkat Daniel menjadi satu dari 3 presiden, ya, 3 pemimpin dari 120 lebih provinsi yang telah ditaklukkan. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel, sekitar tahun pertama itu adalah tahun 539 atau 538, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. 70 tahun adalah waktu yang Tuhan berikan kepada orang Israel di pembuangan di Babel untuk bertobat, untuk kembali mencari Tuhan, untuk kembali menyerahkan hidup diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Berulang kali Tuhan telah mengirimkan para nabi untuk menuntun mereka, untuk menemplak mereka, untuk memperingatkan mereka dengan cara yang mudah. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan, khotbah yang disampaikan, amaran yang disampaikan adalah cara yang mudah. Tetapi seringkali saudara-saudara, nasihat-nasihat dari firman Tuhan, khotbah-khotbah yang didengarkan tidak berhasil meyakinkan saya dan saudara untuk datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan harus memakai cara yang sukar, cara yang sulit, yaitu Dia harus mengizinkan orang-orang, umat-umat Tuhan, orang-orang Israel untuk dibuang ke Babel selama 70 tahun. Daniel memperhatikan nubuatan ini. Daniel seorang pelajar yang tekun kepada nubuatan, saudara-saudara. Dan dia tahu bahwa ini akan berakhir tahun 536-535 karena Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babylon pada tahun 606-605, saudara-saudara. Kalau kita kurangkan 70 tahun, maka kita akan tiba di tahun 536-535. Sedangkan ini terjadi pada tahun pertama Darius, itu tahun 539-538. Artinya dalam waktu 2-3 tahun, maka 70 tahun, nubuatan 70 tahun ini akan digenapi. Tetapi Daniel menyadari bahwa umat-umat Tuhan tidak mengalami pembaruan, tidak mengalami perubahan. Dan ini sangat menggelisahkan hatinya. Karena Daniel tidak mau nubuatan yang Tuhan berikan 70 tahun kepada orang Israel akan gagal. Iya, sebagaimana yang Tuhan janjikan. Maka di dalam ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara-saudara, saya dan saudara harus melakukan apa yang Daniel lakukan. Mengapa? Apa alasannya bahwa saya dan saudara harus berdoa, bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung? Karena saya dan saudara ada di era yang disebutkan sebagai era masa penghakiman. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan pada masa penghakiman? Ya, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa baca nanti di dalam Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 32. Di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai 32, saudara-saudara, kita sedang hidup di zaman sesudah 22 Oktober 1844. Di zaman di mana Yesus Kristus ada di bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanannya yang terakhir sebagai imam besar,
untuk mengadakan penghakiman, untuk mengadakan pemeteraian. Penghakiman sama dengan pemeteraian, saudara-saudara. Dan umat-umat Tuhan dihakimi ya pada hari raya Grafirat, hari raya pendamaian. Mereka pada saat yang sama harus melakukan 4 hal. Berdasarkan Imamat 23 ayat 26 sampai 32 pada hari raya pendamaian pada tanggal 10 bulan Tisri, mereka harus melakukan yang pertama, mengadakan perkumpulan kudus. Artinya mereka harus mengadakan perbaktian. Itu yang pertama. Kemudian mereka harus mempersembahkan korban api-apian. Iya, saudara-saudara, itu adalah tindakan kedua yang mereka harus lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, mereka harus merendahkan diri dan berpuasa. Ya, pada hari raya Grafirat umat-umat Tuhan harus merendahkan diri dan berpuasa. Dan yang keempat, saudara-saudara, mereka tidak boleh bekerja. Siapapun yang tidak berpuasa dan yang tidak bekerja, saudara-saudara, mereka akan dibinasakan dari perkumpulan itu. Saudara-saudara, gereja Masih Advent hari ke-7 adalah gambaran daripada umat-umat Tuhan yang hidup di sesudah 22 Oktober 1844. Inilah gereja Laodikia, gereja yang dihakimi, saudara-saudara, umat yang dihakimi. Saya dan saudara sedang dalam penghakiman Tuhan, dan saya dan saudara harus berpuasa. Apa aplikasi yang penting daripada berpuasa? Bahwa saya dan saudara harus menahan diri terhadap selera kalau kita mau lolos dari penghakiman Tuhan. Kita harus menahan diri, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Puasa menyatakan bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, konsep puasa yang ada, saudara-saudara, kita harus tinggalkan konsep yang lama bahwa saya tidak makan, saya tidak minum. Kenapa demikian? Karena apa inti daripada puasa adalah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, berada di hadiratnya. Ya, sehingga makanan dan minuman tidak menjadi concern kita, tidak menjadi sesuatu yang mengganggu kita, saudara-saudara. Tetapi banyak orang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, pikirannya hanya kapan ini segera berakhir. Iya, saudara-saudara, dia tidak fokus kepada Tuhan. Musa ada di hadirat Tuhan selama 40 hari. Dia tidak rasa makan, tidak rasa lapar. Kenapa? Karena dia ada di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara ada di hadirat Tuhan, ketika kita terus berkomunikasi dengan Tuhan secara intens, secara intim, maka saya dan saudara tidak akan memikirkan untuk mencari makan. Ya, saudara-saudara, ini puasa. Dan dari Pena Inspirasi dinyatakan bahwa puasa, saudara-saudara, kalau kita lapar, daripada kita pikirannya hanya kepada makanan atau minuman, saudara nggak apa-apa untuk makan. Jangan merasa bersalah. Waduh, saya sudah break, saya punya puasa, punya fasting. Ya, saudara-saudara, tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Ya, puasa fokusnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak mau buang waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi kalau konsentrasi saya sudah terganggu karena saya sudah lapar sekali, saudara boleh makan sedikit. Itu yang dikatakan oleh Pena Inspirasi. Iya, boleh makan sedikit. Makan bukan untuk memuaskan selera, saudara-saudara. Makan hanya untuk menghilangkan lapar supaya kita tidak fokus di dalam lapar ataupun haus kita, saudara-saudara. Ya, fokus kita ketika kita berpuasa, kita mau merendahkan diri. Kemudian puasa yang berikut ya, yang kita harus miliki adalah bahwa puasa ini juga, saudara-saudara, kita lakukan bukan pada saat kita bekerja. Ya, banyak orang, banyak gereja mau puasa dari Jumat siang sampai Sabat siang. Ya, jadi Jumat siang itu mereka masih bekerja. Kita tidak bisa berpuasa, saudara, ketika kita bekerja. Kenapa? Karena tentu saja fokus kita akan teralihkan kepada pekerjaan kita. Ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi, ya, kita harus betul-betul fokus kepada Tuhan. Meditasi, belajar Alkitab, berdoa, itulah yang harus dilakukan selama puasa. Lebih baik saudara berpuasa 3 jam full, ya, 3 jam berkomunikasi dengan Tuhan, baca Alkitab, belajar firman Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab maupun ya saudara-saudara melalui khotbah-khotbah, dan saudara boleh mulai berdoa. Ya, saudara-saudara, ini satu yang harus kita lakukan. Kalau saudara bilang, pendeta saya nggak bisa berdoa lama-lama,
ya saudara, minta Roh Kudus untuk ajar. Maka sesuai dengan janji Tuhan, ya di dalam Lukas 11 ayat 13 dia akan memberikan Roh Kudus, dan di dalam Roma 8 ayat 26, ya kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Ya tentu saja kita tahu caranya berdoa, ya, tetapi yang dimaksud bahwa kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa adalah yang kita mohonkan hanya untuk kepentingan kita. Berikan saya ini Tuhan, berikan saya ini, berkati saya ini, berikan kesehatan, berikan makanan yang cukup, berikan ini dan itu. Ya saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan meminta kepada Tuhan karena Tuhan bilang mintalah. Tetapi saudara, ya fokus kita seharusnya adalah untuk menjadi berkat. Minta untuk menjadi berkat, minta untuk memberi, bukan minta untuk kita puaskan sendiri. Inilah cara berdoa yang tidak tepat, tidak benar. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa puasa juga saudara-saudara adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara intens, dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan secara intens, yang terjadi dengan kita adalah saudara-saudara, kita semakin dirubah, semakin dibentuk, semakin mirip dengan Tuhan Yesus oleh melihat kita berubah. Jadi di dalam puasa kita harus belajar untuk meditasi, untuk berimajinasi, membayangkan Tuhan, khususnya kehidupannya menjelang kematiannya di kayu salib, saudara-saudara. Ini perlu kita imajinasikan, kita bayangkan, kita visualisasikan setiap hari. Maka kita akan dirubah berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 18. Dari memandang kita akan berubah, saudara-saudara. Tapi kalau yang kita pandang setiap hari, apa yang ada di dunia ini, maka kita akan dirubah untuk suka hal-hal yang di dunia ini, saudara-saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah kita dengan kuasa kasih karunia-Nya. Ya, dia bisa merubah kita untuk memiliki kasih yang luar biasa terhadap satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ini yang menjadi fokus daripada Daniel. Dia begitu peduli dengan pekerjaan Tuhan yang terbengkalai. Dia begitu peduli dengan bait suci yang hancur, saudara-saudara. Dan Yerusalem yang tidak lagi bisa dihuni dengan aman karena sudah dihancurkan. Dia begitu peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ya, apakah kita peduli dengan kerajaan Tuhan atau kita hanya peduli dengan pikiran kita sendiri, kesenangan kita sendiri? Apakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan maju di atas dunia ini? Daniel punya kasih yang besar kepada Tuhan dan dia sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia berpuasa dan memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa hanya butuh satu Daniel melakukan doa perantaraan, maka Tuhan memberikan kepada umat-umat Tuhan suatu janji yang luar biasa. Kita tahu bahwa di akhir daripada doa Daniel ini, saudara-saudara, Tuhan langsung mengirimkan Gabriel. Tuhan tidak kirimkan malaikat yang biasa-biasa, tapi Tuhan kirimkan Gabriel. Saudara tahu siapa Gabriel? Kita tahu bahwa Gabriel adalah malaikat yang tertinggi yang menggantikan kedudukan daripada Lucifer. Ya, dan saya mau kita baca kata-kata daripada Gabriel ya di dalam ayat 20 ya. Saudara-saudara, ini disebutkan oleh firman Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau saudara punya Alkitab, mari kita baca khususnya Daniel 9 ya, ayat yang ke-20. Di sini adalah Gabriel dikirimkan, saudara-saudara, sebagai respon. Belum selesai doa daripada Daniel, ya, kita dengarkan di dalam ayat 20, Daniel menyatakan, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Saudara dengarkan, ya, Tuhan tahu nama daripada setiap kita.
Tuhan tahu nama Daniel dan Tuhan mengirimkan malaikat yang tertinggi untuk pergi berbicara menjelaskan kepada Daniel sesuai dengan permohonannya. Iya, dan suatu perintah dikeluarkan, saudara-saudara, iya, dikeluarkan oleh Tuhan oleh sebab doa daripada Daniel menjadi perantara bagi bangsanya yang tidak setia, yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara, luar biasa. Oleh karena doa seseorang yang peduli, yang berkeluh kesah, yang mengingatkan Tuhan tentang janji-janji Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa daripada Daniel ini. Dan yang luar biasa, disebutkan Daniel seorang yang dikasihi. Engkau yang sangat dikasihi. Saudara-saudara, suatu berkat dan kerinduan yang baik kalau saya dan saudara mau sangat dikasihi oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi umat-umat Tuhan. Ini alamiah, saudara-saudara. Inilah yang akan menyenangkan Tuhan. Ini yang kita sudah bahas selama ini. Bahwa tujuan utama satu gereja yang paling penting adalah bukan berapa banyak orang yang dibaptis, saudara-saudara. Tetapi apakah ada kasih. Ada kasih di dalam gereja itu, saudara-saudara. Ya, kasih, saling mengasihi. Itulah yang menjadi tujuan dari setiap gereja dibangun. Supaya ada kasih. Kasih itu adalah apa, saudara-saudara? Kasih itu bukan mengasihi orang yang mengasihi kita. Mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi kasih itu adalah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Alkitab dengan jelas mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kita itu bukan kasih namanya. Orang kafir pun, orang tidak percaya Tuhan pun akan melakukan itu, saudara-saudara. Ya, kalau kita mengasihi orang dan dia mengasihi kita, itu bukan kasih. Tapi yang menjadi tantangan terbesar adalah ketika orang membenci saya dan saudara, ketika orang membunuh karakter kita dengan memfitnah kita, ketika orang menyakiti kita, ketika orang menganiaya kita, kita bisa berdoa kepada mereka, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, inilah Injil itu. Inilah Injil itu, Yesus datang mati bagi manusia. Ya, bagi manusia dia datang kepada umatnya sebagai sang juru selamat yang dinanti-nantikan untuk 4.000 tahun lamanya dari setiap keluarga umat Tuhan. Mereka mengharapkan anak mereka yang pertama yang laki-laki adalah sang Mesias yang akan datang itu. Tetapi ketika Mesias itu datang, bukannya dia ya disambut dengan ucapan syukur, yang terjadi dia disalibkan. Tetapi Mesias kita, Tuhan kita yang luar biasa, yang penuh cinta, yang penuh kasih itu, saudara-saudara, mengajarkan saya dan saudara untuk berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan saya dan saudara. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kalau kasih itu ada di dalam diri saya dan saudara, maka sudah sempurna pekerjaan Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disampaikan dengan saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus mengatakan kepada saya dan saudara, bagaimana supaya orang percaya ya bahwa saya dan saudara adalah murid-murid Yesus, yaitu jikalau kita ini saling apa? Mengasihi. Kalau kita di gereja saling gontok-gontokan, saling menjelekkan, saling merendahkan, saling tidak menghormati satu dengan yang lain, saudara-saudara, tidak ada orang yang akan percaya bahwa kita ini murid-murid Yesus. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah dari Yesus, saudara-saudara. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saudara-saudara, seringkali kita tidak mau memberi hormat lebih dulu karena kita tidak mengasihi, karena kita merasa bahwa kenapa saya mesti memberi hormat lebih dulu? Saya lebih tua, ya, saya lebih tua, saya adalah pendeta, saya adalah ketua jemaat, ya, saya harus dihormati. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau kita ini pelayan Tuhan, kita harus mendahului dalam memberi salam, memberi hormat. Saudara-saudara, ketika
ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, ya, baik itu anak-anak, baik dia bukan orang yang berkedudukan, baik dia orang yang miskin, baik dia bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi ataupun memiliki pendidikan tinggi, ya saudara-saudara, siapapun tanpa syarat, mari kita memberi hormat lebih dulu, baik dia tukang sampah, baik dia siapapun, ya, yang kita anggap mungkin orang yang kecil. Ya, ukuran yang Tuhan Yesus berikan luar biasa bagi saya setiap kali mengingat hal ini, bahwa ukuran bagi Tuhan Yesus adalah untuk seorang Kristen, apapun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, yang paling tidak dianggap, itulah yang akan menjadi ukuran karakter kita. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan orang, saudara-saudara. Iya, selanjutnya Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat intinya apa? Iya, apakah hukum Taurat intinya Sabat? Tidak, saudara-saudara. Hukum Taurat intinya adalah saling mengasihi. Sabat diberikan untuk membuat saya dan saudara memiliki kasih itu dengan menghabiskan waktu dengan Tuhan, saudara-saudara. Sabat itu seperti puasa. Karena pada hari Sabat saya dan saudara tidak baca berita duniawi. Pada hari Sabat kita tidak boleh mendapatkan hiburan duniawi. Kita tidak boleh melakukan segala sesuatu kecuali kita bermeditasi, berhubungan dengan Tuhan. Sehingga bisa dibilang setiap kali Sabat datang kita sedang berpuasa. Ya, berpuasa dari segala kehiburan duniawi, dari segala kekhawatiran duniawi, dari segala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini adalah salah satu bentuk puasa yang saya dan saudara harus jalani. Ya, bahkan pena inspirasi menyatakan kalau kita mau vegetarian, kalau kita mau meninggalkan hidangan-hidangan yang lesat, saudara-saudara, daging dan sebagainya, gula, maka saya dan saudara sedang berpuasa. Ya, katanya berpuasa dari semua yang tidak sehat, saudara-saudara. Itu adalah bentuk puasa yang di dalam Daniel 10, kalau saudara buka, itulah puasa Daniel. Puasa yang tidak mau makan makanan yang enak, yang sedap. Ya, saudara-saudara. Ya, sebagai bentuk puasa. Kalau saudara dan saya lakukan itu, maka kita sedang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. 1 Yohanes 3 ayat 11. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kemudian ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas bilang, mari kita saling mengasihi. Dan kalau kita punya kecukupan, ya, punya harta, dan sementara saudara kita kekurangan, ya, kita biarkan saudara kita kekurangan dan kita punya harta, saudara-saudara, itu sama sekali bukan kasih. Bukan kasih. Ya, saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 7. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, bagaimana supaya Allah tetap tinggal di dalam kita? Mari kita saling mengasihi. 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Luar biasa ya, firman Tuhan ini terus mengingatkan kita bahwa yang penting dalam hidup saya dan saudara, kita harus saling mengasihi. Ya, kita harus saling mengasihi. Dan ini yang penting, saudara-saudara,
saling mengasihi harus dimiliki orang yang berkecukupan, orang yang berkelebihan, dan orang yang berkekurangan. Sekalipun, saudara-saudara, ya, ini sangat penting. Mari kita lihat ya satu jemaat yang di dalam Alkitab ditinggikan karena dia mengasihi. Ya, itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-8, saudara-saudara. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-8. Ada satu jemaat yang luar biasa dipuji di dalam firman Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang miskin. Saudara-saudara, secara jasmani, ya, mereka adalah orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang kaya, ya, tetapi mereka rindu untuk berbuat sesuatu. Mereka tidak puas untuk tidak berbuat sesuatu, ya. Saudara-saudara, ini kesaksian yang diberikan oleh Rasul Paulus. Mari kita dengarkan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, walaupun mereka sangat miskin katanya, mereka kaya dalam kemurahan. Kemiskinan tidak menghalangi orang-orang di Makedonia, jemaat Makedonia, untuk tetap memiliki kemurahan. Dan mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sangat menyentuh bagi Rasul Paulus. Jemaat ini walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka memberikan dengan kelimpahan, dengan kemurahan. Mereka sangat kaya dalam memberikan, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan bahkan bukan menurut kemampuan mereka, melampaui kemampuan mereka. Inilah orang-orang kecil yang rindu melakukan hal-hal yang besar karena mereka punya Allah yang besar. Dengan kerelaan, ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, diberikan di dalam ayat 5 kunci kenapa mereka orang yang miskin, tetapi mereka ya bisa memberikan dengan berkelimpahan bahkan lebih daripada kemampuan mereka. Iya, saudara-saudara, oleh karena mereka telah memberikan diri mereka pertama kepada Allah. Saudara-saudara, hanya kalau kita memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah, maka kita akan memberikan segala sesuatu apapun yang kita miliki. Kalau kita bersyukur karena Tuhan sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara, kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita akan memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Bahkan kita tidak akan pernah puas untuk memberikan 10% dari yang Tuhan sudah berikan untuk persembahan. Ini 10% bukan perpuluhan, saudara-saudara. Itu kewajiban. Itu wajib saya dan saudara lakukan. Walaupun harus dengan kasih juga. Tapi itu bukan pemberian kepada Tuhan. Pemberian kepada Tuhan dimulai ketika kita memberikan persembahan. Dan Tuhan tidak tentukan berapa persen. Tapi katakanlah kita memberikan perpuluhan yang kedua. Artinya persembahan kita pun 10%. Maka saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan berkekurangan. Ya, tidak boleh kita akan 10% pemberian kita selama 10 tahun, 20 tahun. Saudara-saudara, harus ada pertumbuhan. Ya, semakin hari kita harus semakin mengasihi Tuhan. Iya kan? Dan iman kita pun harus bertumbuh, saudara-saudara. Ya, terima kasih untuk kesaksian daripada Ibu Ferni. Ya, kiranya ini boleh memberikan inspirasi kepada kita. Dia memberikan kesaksian yang saya highlights tadi adalah ketika dia bekerja dulu untuk sampai bisa 3 shift, dia hanya berpenghasilan $1.500. Tetapi justru ketika dia tingkatkan persembahannya, dia bisa menghasilkan sampai $6.000. Saudara lihat prinsip yang penting dengan Tuhan, ya, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Ya, kenapa saya dan saudara harus memberikan perpuluhan? Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita jangan lebih mengasihi berkat Tuhan daripada Tuhan. Seringkali Tuhan dilema, saudara-saudara. Dia siap dan sangat ingin memberkati saya dan saudara. Tetapi kalau kita belum siap, kita yang belum siap menerima berkat Tuhan. Karena kalau kita diberikan berkat yang banyak, saudara-saudara, kebanyakan yang kita akan gunakan. Kita bisa tes diri kita. Kalau kita diberikan 10 juta, kalau kita diberikan 100 juta oleh Tuhan, ya, berapa banyak kita catat pengeluaran. Saya yakin ketika uang itu habis, ya, bisa dibilang ya kebanyakan mayoritas 90% kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Dia tidak mau kita menjadi selfish. Dia tidak mau kita lebih mencintai harta daripada mencintai Dia. Tapi kalau saya dan saudara sudah siap untuk diberkati, ya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya tanpa takut-takut bahwa kita akan melupakan Dia. Itu yang terjadi dengan Abraham. Dia bukan seorang yang miskin. Itu yang terjadi dengan Ayub. Ayub bahkan disebutkan orang yang paling kaya di timur. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia sudah merasakan nikmatnya hubungan dengan Tuhan. Harta tidak lagi menarik bagi dia sama sekali. Itu sudah terbukti, saudara-saudara. Ketika seluruh hartanya habis, tidak sedikit pun dia marah kepada Tuhan. Tidak sedikit pun dia komplain kepada Tuhan. Ya, luar biasa iman daripada Ayub ini, saudara-saudara. Ya, kalau saya dan saudara sudah memiliki karakter seperti Ayub. Ayub juga melambangkan karakter dari Yesus. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya tanpa batas. Karena Tuhan tahu apapun yang Dia berikan kepada kita, itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Itu akan mengalir kepada pekerjaan Tuhan. Tidak akan digunakan untuk memuaskan nafsu kita, untuk meninggikan diri. Tidak akan, saudara-saudara. Ini prinsip yang sangat penting. Kembali, segala sesuatu ajaran Tuhan, ya, dimanapun ajaran Tuhan itu, apapun ajaran Tuhan itu, saudara-saudara, mengajarkan satu hal, yaitu kita harus memiliki kasih. Tujuannya semua ini untuk memiliki kasih. Kenapa sahabat diberikan? Itu adalah juga kasih kita kepada Tuhan. Satu minggu, satu hari kita harus dedikasikan full untuk Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah adil Tuhan hanya minta 1/7 dari hari atau waktu yang Dia berikan dalam satu minggu? Adil atau tidak? Menurut saya tidak adil. Kalau Tuhan minta 3,5 hari, itu baru adil. Dia hanya minta 1 hari dari 7 hari. Tapi kadang-kadang itu pun kita cicil. Kita tidak kasih sepenuhnya 24 jam, saudara-saudara. Ya, ini biarlah ini menegur, menemplak kita. Mari kita berikan, saudara, apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita tidak habiskan waktu dengan Yesus, kita tidak akan pernah memiliki karakter seperti Yesus. Ya, kita tidak akan pernah bisa menang dari dosa. Ya, karena ini kuncinya. Saudara-saudara, jemaat di Makedonia memberikan lebih dari yang mereka sanggup. Mengapa? Tentunya oleh karena mereka sudah menghabiskan waktu dengan Yesus. Ya, sehingga kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Kembali, ya, fokus dari satu gereja, saudara-saudara. Fokus dari satu gereja haruslah jangan kita pakai kendaraan, ya. Jangan kita utamakan kendaraan. Utamakan tujuan. Kenapa saudara memiliki kendaraan? Karena saya dan saudara akan pergi ke kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Ya, kendaraan ini yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, tapi seringkali kita fokus dengan kendaraannya. Menginjil adalah kendaraan untuk memiliki karakter Yesus. Tujuan akhirnya saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Ya, country living tujuannya adalah supaya kita memiliki waktu yang prima dengan Tuhan di tempat-tempat yang sunyi. Iya, saudara-saudara, itu tujuannya. Itu yang Yesus lakukan setiap hari. Setiap hari Dia pergi ke gunung-gunung, country living, dan sesudah Dia mendapatkan kekuatan di sana, Dia datang melayani di kota-kota setiap hari. Itu yang Dia lakukan. Saudara-saudara, jangan kita jadikan country living tujuan berhala kita yang utama. Kalau saya sudah country living, maka saya ini adalah orang yang paling suci dan paling benar. Tidak demikian, saudara. Kalau saya sudah membawa ratusan jiwa, maka saya ini orang yang benar. Tidak demikian, saudara-saudara. Ya,
kita bisa melakukan apa saja. Bahkan kita bisa memindahkan gunung. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan kalaupun kita memiliki karunia untuk bernubuat, kalau kita bisa mengadakan mujizat, kita berdoa orang yang stadium akhir kanker yang sudah ditolak di rumah sakit bisa disembuhkan. Ya, tetapi saudara, kalau kita tidak punya kasih, maka we miss the point. Ya, kita tidak dapat tujuan akhirnya. Apa tujuan akhirnya? Semua tujuan akhirnya adalah supaya saya dan saudara memiliki kasih. Agar saya dan saudara saling mengasihi. Jangan kita meninggikan diri. Jangan kita merasa bahwa semua kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita adalah karena kehebatan kita, saudara-saudara. Ya, godaan itu akan datang untuk meninggikan diri. Tetapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Ya, dan kita tidak miss the point, kita tidak kehilangan tujuan akhir daripada semua hal ini. Ya, reformasi kesehatan, reformasi pakaian, reformasi musik, reformasi apapun, ya, saudara sebutkan semua reformasi hanya satu tujuannya, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Hanya itu tujuannya, ya. Jangan kita memelihara Sabat just hanya karena mau memelihara Sabat. Kita harus mengerti kenapa kita memelihara Sabat. Iya, yaitu supaya kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Sepanjang 24 jam. Habiskan waktu dengan Tuhan. Karena hanya itu yang akan membuat kita memiliki kekuatan. Karena hanya itu yang akan membuat kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Iya, saudara-saudara, Daniel sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena dia sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan mengasihi pekerjaan Tuhan di bait suci yang terbengkalai. Saudara-saudara, apakah kita mengasihi atau kita hanya memikirkan keselamatan kita sendiri? Tidak akan ada orang yang mementingkan diri yang akan ada di surga karena dia tidak memiliki karakter Yesus. Ya, hanya kalau saya dan saudara memiliki karakter Yesus, kita akan dimeteraikan oleh Tuhan. Ini anak saya yang kekasih, kepadanya lah saya berkenan. Ya, saudara-saudara, biarlah ini yang akan menjadi tekad kita, ya, supaya kita disebutkan oleh Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan saya dan saudara dimeteraikan dengan karakter Tuhan. Maka kita akan siap untuk menghadapi peperangan yang terakhir itu, peperangan Armageddon, hanya dengan kasih karunia Tuhan, hanya dengan kasih karunia Tuhan. Ya, biarlah firman ini boleh menguatkan kita agar fokus kita hanya selalu memiliki karakter seperti Yesus. Itu yang terpenting. Ya, saudara mungkin tidak akan pernah dipuji karena memiliki karakter Yesus. Seperti saudara dan saya akan dipuji karena memenangkan jiwa. Ya, saudara-saudara, ya, tapi fokus kita adalah untuk memiliki karakter seperti Yesus. Ya, karena Yesus Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita yang sangat mengasihi saya dan saudara. Ya, kita harus mengasihi juru selamat kita yang mati di kayu salib buat kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan kita yang luar biasa ini, saudara-saudara. Dan mari untuk menyukakan hatinya, untuk menyenangkan hatinya, untuk membuat dia bangga dengan saya dan saudara. Mari kita setia kepada dia dan melakukan apapun kehendaknya untuk memiliki karakter seperti dia. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12 dengan jelas bilang bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus ya akan mengalami penganiayaan. Saya dan saudara, kalau kita mau memiliki karakter seperti Yesus, pasti kita akan mengalami penganiayaan, saudara-saudara, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Karena dia setia kepada Tuhan, dia diuji, dia mengalami ujian yang luar biasa. Karena saya dan saudara pun setia kepada Tuhan, kita akan diuji. Ya, ujian yang terjadi kepada Ayub bukan untuk membuktikan dia setia atau tidak, tapi dia diuji karena dia memang setia, saudara-saudara. Ya, dia setia. Jadi, saudara-saudara, saya dan saudara kalau kita pun setia kepada Tuhan, ya, siap-siaplah kita pasti akan diuji. Ya, saya senang ini hari Sabat, saya tidak harus stop jam 6 tadi. Ya, jadi kita akan berakhir di sini, saudara-saudara. Kita akan berdoa berdua-dua. Doakan orang lain, doakan pekerjaan Tuhan, doakan pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta adalah orang-orang yang diserang, saudara-saudara. Kenapa? Kalau pendeta hidupnya tidak benar, maka umat Tuhan, jemaat itu, satu jemaat tidak akan diberkati. Dan setan marah.
kepada jemaat, kepada perempuan itu, dan dia pergi memeranginya. Dia berusaha untuk memecah belah kita, untuk kita saling membenci, saudara-saudara. Dan kita lihat ini yang sedang terjadi di jemaat di mana-mana. Ya, saudara-saudara, setan berusaha untuk menghancurkan jemaat. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat ini, untuk pekerjaan Tuhan. Para pemimpin kita doakan, kita harus, daripada kita bicarakan kekurangan mereka, tidak ada manfaatnya saudara-saudara. Lebih baik kita doakan mereka. Tuhan Yesus berdoa bagi pemimpin-pemimpin karena mereka mewakili Dia, dan setan sangat pintar saudara-saudara. Dia menyerang pemimpin-pemimpin karena dia tahu kalau pemimpin sudah berhasil dia kuasai, sudah berhasil dia hancurkan, maka dia sudah menghancurkan satu keluarga itu. Dia sudah menghancurkan satu jemaat itu. Mari kita bersatu saudara-saudara. Mari kita mengadakan pertemuan kudus, perkumpulan untuk bersatu dan berdoa bagi umat-umat Tuhan di seluruh dunia, di negara kita yang tercinta ini dan bahkan di seluruh dunia. Saudara-saudara, ada pertentangan yang besar, tapi Tuhan pasti menang. Tuhan pasti menang. Pekerjaan Tuhan pasti selesai. Ya, tidak bisa dilawan, tidak bisa dicegah oleh apapun, bahkan oleh setan sekalipun. Mari kita tunduk kepala, ya, sebelum kita akan berdoa berdua-dua. Ya Tuhan Allah, sekali lagi bersyukur karena pagi ini Engkau bangunkan kami dan kumpulkan kami. Tuhan punya inspirasi menyatakan lebih baik 6 orang yang bersungguh-sungguh daripada 60 orang yang berbakti secara formalitas. Kami bersyukur untuk umat-umat Tuhan yang dengan sungguh-sungguh datang berkumpul, berbakti, mencari Tuhan. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang telah mempersatukan kami. Kami akan lagi melanjutkan doa-doa kami secara berdua-dua. Tuhan, kami rindu untuk meniru apa yang dilakukan oleh Daniel. Kami rindu untuk meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan oleh Allah Roh yang berdoa bagi umat-umat kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Tuhan, biarlah kasih kepada saudara-saudara di dalam jemaat Engkau berikan kepada kami. Engkau tahu kami tidak saling mengasihi. Bahkan sering kami saling membenci. Bahkan sering kami saling menyerang satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dan berikan kami kasih yang tulus itu, kasih yang tak bersyarat. Bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kami. Hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk menolong kami mengasihi orang-orang yang membenci kami. Dan tolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang penuh kasih kepada siapapun ya Tuhan. Sebagaimana Kristus mengasihi semua orang. Terima kasih, dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau tidak ada temannya, ask for help ya, minta tolong, maka kita akan datang untuk berdoa bersama dengan saudara ya, supaya semua orang mendapatkan berkat dengan berdoa ataupun saling mendoakan ya. Kadang-kadang memang ada yang tidak bergabung ya, sudah di assign tapi tidak bergabung sehingga ada orang yang hanya sendiri. Ya. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Ibu. Saya sudah pindahkan ke sini, jadi silakan berdoa dengan Ibu Tin, ya. Iya. Ya. Iya, terima kasih, Pendeta. Iya.
Pakai bawa di gereja. Ibu Ferni lagi. Halo, selamat pagi.